Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami kelompok 7 dari 3 Logistik D akan mempresentasikan presentasi akhir mengenai tugas integrasi 2 dengan judul Analisis Keterlambatan Pengiriman Barang E-commerce di RPX Bandung. Saya Rina Nurhalisah. Dan saya Nur Iskandar Ramadan. Saya Robi Wahyu Firmansyah. Nah, di sini ada beberapa judul yang akan kami bahas atau kami presentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama di bab 1 adalah latar belakang. RPX Group adalah sebuah holding company lokal yang selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan bisnis. RPX Group menawarkan layanan solusi pengiriman dan logistik terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan didukung oleh unit usaha strategis atau SBU, Strategic Business Unit, yang meliputi International Express, RPX Domestik, RPX Airlines, RPX Warehouse, RPX Clearance, RPX Freight, dan RPX Air Forwarding. Kendala yang terjadi di RPX Cabang Bandung adalah banyaknya barang e-commerce yang diproses dan dikirim dengan jumlahnya sekitar 60% lebih banyak dari pengiriman reguler. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak optimal dalam mengatur sistem pemodelan pengiriman barang e-commerce. Maka timbul suatu permasalahan yang terjadi di RPX Bandung, yaitu keterlambatan barang e-commerce. Lalu selanjutnya ada RPD. RPX Group adalah sebuah holding company lokal yang menawarkan layanan solusi pengiriman barang e-commerce dengan menggunakan jasa last mile delivery. Karena banyaknya barang e-commerce yang diproses dan dikirim dengan jumlahnya sekitar 60% lebih banyak dari pengiriman reguler pada perusahaan RPX Cabang Bandung, maka terjadinya overload barang pengiriman yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang e-commerce. Adanya keterlambatan tersebut membuat customer yang menggunakan e-commerce dengan jasa kurir yang dipilih adalah RPX Bandung menjadi kesal karena adanya keterlambatan dari yang sudah ditentukan. Maka dari itu, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada gap analisis. Kondisi yang terjadi, RPX Cabang Bandung mengalami keterlambatan pengiriman barang selama 3 hari dari waktu yang telah ditentukan. Kondisi yang diharapkan, RPX Cabang Bandung tidak mengalami keterlambatan pengiriman barang dari waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hari. Selanjutnya ada 6 elemen masalah. Pembuat keputusan yaitu Kepala Cabang RPX Cabang Bandung dan Manajer Operasional RPX Cabang Bandung. Kedua, tujuan pembuatan keputusan yaitu menurunkan tingkat keterlambatan. Yang ketiga, kriteria keputusan terkait adalah aktivitas yang tidak menambah nilai tambah pada setiap proses. Keempat, ukuran kinerja yaitu tingkat keterlambatan. Yang kelima, input kontrol, melakukan kerjasama dengan jasa kurir lain dalam hal pengiriman. Yang terakhir, konteks masalah terjadi di bagian operasional. Selanjutnya ada fishbone diagram. Ada beberapa masalah dalam fishbone diagram, yaitu pada mesin sistem tidak update kota tujuan, lalu di metode SOP yang tidak baku, pengiriman yang tidak efektif, metode pengeluaran barang yang tidak sesuai, lalu di environment, area proses labeling yang sempit, lalu pada kurangnya proses controlling terhadap sistem yang digunakan, karyawan tidak hafal kode tujuan, dan kurang briefing. Output analisis keterlambatan barang e-commerce. Selanjutnya ada 5W1H. Apa permasalahan yang sedang terjadi? Itu keterlambatan barang e-commerce di RPX Bandung. Siapa yang menjadi penanggung jawab dan pembuat keputusan pada permasalahan ini? Kepala Cabang RPX Bandung dan Manajer Operasional RPX Cabang Bandung. Di mana keterlambatan pengiriman barang terjadi? Di kantor RPX Bandung. Kapan terjadinya keterlambatan pengiriman barang? Pada bulan Juni 2018 sampai Mei 2019. Mengapa keterlambatan pengiriman barang tersebut bisa terjadi? Dilihat dari fishbone diagram, terdapat beberapa asumsi mengapa keterlambatan tersebut bisa terjadi. Di antaranya, yang pertama di bagian mesin, kedua di bagian metode, yang ketiga di bagian lingkungan, yang keempat di bagian atau manusia. Bagaimana rencana mengatasi permasalahan keterlambatan pengiriman barang? Melakukan perbaikan melalui asumsi yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu tentang flowchart. Flowchart berikut flowchartnya. Yang pertama yaitu ada mulai, yang kedua ada identifikasi masalah,
Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Selanjutnya ada data sudah sesuai. Jika data tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke pengumpulan data. Jika data sudah sesuai, maka lanjut ke pengolahan data. Selanjutnya yaitu ke pemecahan masalah dan analisis. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu selesai. Bab 3. RPX adalah pionir pengiriman logistik terpadu One Stop Logistik. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Indonesia, RPX mengembangkan layanan di bidang logistik dengan mendirikan bisnis unit yang bergerak di bidang jasa kepabeanan, jasa tracking, jasa pengiriman domestik, jasa forwarding, jasa pergudangan, jasa airlines, dan jasa di bidang manajemen properti, serta melayani last mile delivery. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama yaitu ada penerimaan barang dikirim di loket. Yang selanjutnya ada penyerahan kiriman ke bagian operasional. Selanjutnya ada proses labeling. Selanjutnya ada penyimpanan di gudang. Dan yang terakhir yaitu barang dikirim. Berdasarkan data di atas, maka keterlambatan pengiriman barang di bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, untuk itu dibutuhkan perbaikan kualitas dan pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai tambah pada setiap proses. Berikut pengumpulan data berdasarkan website, yaitu di parameter input, variabel, flow, dan stok. Untuk casual loop, diagram digunakan untuk memvisualisasi variabel yang berbeda dalam suatu sistem yang saling terkait. Nah, variabel lama barang di gudang asal akan dipengaruhi beberapa variabel, yaitu input kota tujuan, labeling, dan waktu loading secara positif. Selanjutnya, pada casual loop diagram di atas terdapat balancing feedback loops merupakan penyimbang yang menahan peningkatan lebih lanjut ke arah tertentu. Selanjutnya ada balancing feedback loop, terdapat variabel selisih lama di gudang asal, jumlah SDM, waktu loading, dan lama barang di gudang asal, yang artinya jika waktu loading barang bertambah, maka akan lama di gudang asal dengan selisih lama di gudang asal. Selanjutnya pada casual loop diagram di atas terdapat variabel lama barang di gudang tujuan yang dipengaruhi oleh waktu loading barang dan waktu sortir barang sesuai secara positif. Selanjutnya, total waktu barang sampai ke konsumen dipengaruhi oleh variabel lama di gudang asal, waktu pengiriman barang, dan lama barang di gudang tujuan secara positif. Selanjutnya yaitu ada stock flow. Stock flow diagram menunjukkan bagaimana stok dan flow yang saling berhubungan untuk menghasilkan loop umpan balik dan bagaimana loop umpan balik. Pada stock flow diagram di bawah, penelitian melakukan satu simulasi. Berikut gambar stock flow diagramnya. Selanjutnya ada skenario. Kelompok kami melakukan 2 skenario atau membuat 2 skenario dari kondisi awal. Nah, dari parameterisasi yang sudah dibuat,
Yang berubah dari skenario 1 dan 2 itu hanya parameter inputnya saja, seperti input kota tujuan, labeling, target lama di gudang asal, waktu pengiriman barang, waktu sortir barang sesuai tujuan, dan waktu unloading barang. Selanjutnya ini ada hasil simulasi dari skenario yang awal atau skenario nolnya. Dari analisis stock flow diagram pada skenario awal terdapat total waktu barangnya itu 6 hari, lama barang di gudang asalnya 2,5 hari, lama barang di gudang tujuan 2 hari, dan jumlah waktu pengiriman barang selama 2 hari. Selanjutnya ada hasil simulasi dari skenario yang pertama dengan total waktu barang sampai ke konsumennya selama 5 hari, lama barang di gudang asal 1,5 hari, lama barang di gudang tujuan 0,5 hari dengan jumlah waktu pengiriman barangnya selama 1,25 hari. Selanjutnya ada hasil simulasi skenario kedua dengan total waktu barang sampai ke konsumennya itu 2 hari, lama barang di gudang asalnya sehari, lama barang di gudang tujuan 0,5 hari dengan jumlah waktu pengiriman selama 1 hari. Nah, di sini ada analisis dan solusi yang kelompok kami berikan. Di sini ada hasil stock flow diagram yang dipilih, yaitu skenario kedua. Dari hasil simulasi skenario 1 dan 2, maka waktu optimal untuk pengiriman barang sampai ke konsumen adalah menggunakan hasil simulasi skenario kedua, yaitu selama 2,4 hari atau lebih lama 0,6 hari dari target yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hari. Dalam total waktu barang sampai ke konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu lama barang di gudang asal dengan lama waktunya 1 hari dengan proses input kota tujuan selama 0,25 hari, proses labeling selama 0,25 hari, target lama di gudang asal selama 1 hari dengan selisih lama di gudang asal itu 0 hari atau tidak ada selisihnya. Dengan jumlah SDM untuk loading barang sebanyak 1 orang dan waktu loading barang selama 0,5 hari. Jumlah waktu pengiriman barang selama 1 hari dengan parameter waktu pengiriman barang selama 1 hari, dan lama barang di gudang tujuan dengan lama waktu 0,5 hari dengan waktu sortir barang sesuai tujuan selama 0,25 hari dan waktu unloading barang selama 0,25 hari. Selanjutnya ada kesimpulannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan RPX Bandung untuk pengiriman barang yang paling efektif oleh perusahaan RPX Bandung terdapat pada skenario kedua dengan lama barang sampai ke konsumen hanya memerlukan waktu 2,4 hari dengan harga yang relatif rendah. Karena last mile delivery merupakan salah satu desain jaringan distribusi yang dimana pihak distributor atau retailer tidak memilih menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga, namun mereka akan langsung mengirim dari rumah ke rumah. Selanjutnya, saran yang diberikan oleh kelompok kami itu dari hasil analisis dan penelitian yang sudah dilakukan, maka ada saran yang diberikan oleh kelompok kami untuk RPX Bandung agar kedepannya semakin lebih baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memaksimalkan kinerja mesin pada perusahaan agar tidak terjadinya keterlambatan pengiriman serta selalu dicek kondisi mesinnya agar mesin dapat terpantau dan bisa diupdate. Untuk bagian gudang sebaiknya diperluas karena dengan mempunyai gudang yang luas maka stok barang yang akan disimpan pun akan semakin banyak dan tertata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.